Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, doa adalah bagian yang sangat penting di dalam hidup Yesus. Bagian yang sangat mendasar, fundamental. Kalau kita perhatikan, kalau kita rajin baca kitab suci, baca Injil, doa bagi Yesus adalah sebuah hal yang sangat rutin, menjadi suatu kebiasaan. Sehabis dia berkarya, sehabis dia melakukan pelayanan, banyak mukjizat, dia pasti pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Dan saat momen-momen penting, momen-momen menentukan datang di dalam hidupnya, Yesus juga akan berdoa. Dan berdoanya tentu lebih intens, lebih panjang. Sebagai contoh saat pembaptisan di Sungai Yordan, Lukas 3:21. Atau sebelum dia memilih para rasul, 12 rasul, Lukas 6 ayat 12. Atau saat dia berubah wujud dalam kemuliaan atau yang sering disebut sebagai transfigurasi, Lukas 9 ayat 28. Dan tentunya sebelum dia ditangkap, sebelum dia menjalani jalan salibnya dan kemudian dipaku di kayu salib, dia juga berdoa di sebuah taman. Kita bisa lihat di Matius 26, 36 dan seterusnya. Bagaimana doa menjadi sangat penting dalam hidup Yesus. Tetapi kita tahu Yesus melihat doa sebagai suatu yang sangat penting. Tetapi kita tidak tahu kadang-kadang apa isi dari doa Yesus. Kita kalau lihat Injil sinoptik, ya sinoptik itu Matius, Markus dan Lukas, jarang sekali isi doanya Yesus terlihat atau terdengar. Kita beruntung mempunyai doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus sendiri. Dan kemudian di Taman Getsemani kita dengar doa Yesus kepada Bapa, ya dalam sakratul maut. Tapi biasanya ini pendek dan emosional, ya dengan penuh emosi. Dan kita sangat beruntung. Kenapa? Karena hari ini kita mendengarkan dari Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes memberikan kepada kita tidak hanya Yesus yang berdoa, tetapi isi dari doa Yesus. Dan tidak hanya 1-2 kata, tidak hanya beberapa kalimat, Yohanes menulis dalam 1 bab isi dari doa Yesus. Bab 17. Kalau teman-teman masih ingat, ya minggu-minggu Paskah ini bacaan dari Injil Yohanes. Secara khusus Injil Yohanes ayat 13 sampai 17 yang terjadi dalam perjamuan terakhir. Dan sekarang kita berada di ayat bab 17, bab terakhir, karena minggu depan kita akan merayakan pesta Pentakosta, hari raya Pentakosta. Dan ini bab terakhir saat perjamuan terakhir. Dan Yesus menutup perjamuan terakhir dengan doa. Dan kita beruntung sekali kita bisa lihat isi doanya Yesus seperti apa. Dan yang menarik adalah isi doa ini itu bukan hanya tentang Yesus dan juga tentang Yesus dan Bapanya. Ya, kita tadi dengar banyak Yesus berbicara tentang dirinya, misinya, dan tentang siapa Bapa, bahwa dia dan Bapa adalah satu. Tetapi tidak hanya itu, dia juga berdoa bagi para murid-muridnya. Jadi tidak hanya 2 arah dialog, tapi juga ada pihak ketiga. Yesus mendoakan para rasulnya, para muridnya. Oleh karena itu doa ini sering disebut sebagai doa Yesus sebagai Imam Agung. Karena dia berperan sebagai pengantara antara Bapa, antara para murid dan Bapa. Nah sekarang apa sih maknanya? Apa sih pelajarannya bagi kita yang belajar, yang mendengarkan Injil hari ini? Saya akan berikan 3 hal penting, 3 poin penting yang mungkin bisa kita pelajari, kita dapatkan dari Injil hari ini. Pertama, Yesus mengerti bahwa doa itu penting. Kenapa Yesus mengerti doa itu penting? Karena doa adalah komunikasi. Dan Yesus tahu betul ya bahwa komunikasi adalah jalan membangun relasi. Kalau ingin relasi kita berkembang, ya harus invest di komunikasi.
Kalau ingin relasi kita dengan pasangan kita, suami atau istri, ya semakin mesra, ya semakin dekat, ya investlah di komunikasi, baik verbal dan non-verbal. Kalau kita ingin dekat dengan anak kita, ya bangunlah komunikasi. Kalau kita ingin dekat dengan sahabat-sahabat kita, ya berkomunikasilah dengan baik. Jadi jangan harap kita bisa dekat dengan seseorang kalau kita baru menyapa setahun sekali. Baru ingat pas ulang tahun ya. Baru menyapa pas ulang tahun. Berapa hari lalu saya baru ulang tahun. Orang-orang yang dulunya tidak pernah menyapa, pas saya ulang tahun baru menyapa ya. Bagaimana bisa membangun komunikasi yang erat kalau setahun sekali menyapanya? Bagaimana kita, ya Yesus bisa dekat, sangat dekat bersatu dengan Bapa karena dia tahu pentingnya persatuan dalam doa. Nah, mungkin ini juga kenapa kita merasa berat saat kita berdoa atau merasa bosan saat kita berdoa karena mungkin kita melihat doa bukan sebagai sebuah komunikasi, hanya sebuah tugas atau kewajiban. Makanya kadang-kadang banyak orang merasa tidak mau ke gereja atau terpaksa atau merasa jenuh ke gereja karena tidak melihat Ekaristi sebagai sebuah komunikasi dengan Tuhan. Tidak melihat sebagai kesempatan untuk berkomunikasi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukannya berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan, malah mainan HP. Bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam misa, ya malah ngobrol dengan temannya. Ini membuktikan bahwa kita masih tidak mengerti apa itu doa dan pentingnya doa. Kalau mau dekat dengan Tuhan ya berdoa. Sama juga mungkin kita tidak mengerti sehingga doa harian, doa pribadi kita pun tidak menjadi prioritas kita. Wah, Romo saya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir saya, sibuk dengan pelayanan saya. Nanti saja doanya. Kapan doanya? Ya pas mau tidur lah Romo ya. Berapa menit? Ya 35 menit lah Romo. Ya. Bandingkan kamu dengan waktu yang kamu habiskan dengan HP. Mana yang lebih banyak? Waktu dengan HP kamu atau waktu dengan Tuhan? Jangan bilang waktu dengan Tuhan. Berdoa saja susah ya. Ya. Apalagi bisa dekat dengan Tuhan. Nah, celakanya apa? Anehnya apa? Saat kita, rencana kita, hidup kita gagal, hidup kita kesulitan, kita dengan serta-merta menyalahkan Tuhan. Ya, marah-marah kepada Tuhan. Padahal tidak pernah sebelumnya komunikasi. Tidak hanya marah-marah, kadang-kadang mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak memberikan kesembuhan, memberikan kesuksesan, saya tidak akan lagi berdoa, saya tidak akan lagi ke gereja, saya tidak akan nyumbang lagi ke gereja. Kok mengancam ya? Kok mengancam? Seperti tadi saya bilang ada yang baru menyapa saya setahun sekali pas ulang tahun. Mungkin kita juga ke gereja baru setahun sekali ya, pas kelahirannya Yesus, pas Natal. Karena baru sadar, oh ya ke gereja. Tidak menyadari pentingnya doa sebagai komunikasi. Itu hal pertama, mungkin kita diundang untuk mengubah perspektif kita tentang doa. Sebuah komunikasi. Hal kedua, yang pertama doa adalah komunikasi. Kedua adalah jika doa adalah komunikasi, maka harus berupa dialog. Nah ini juga kadang-kadang dalam komunikasi kita seringnya monolog ya. Yang berbicara hanya saya. Coba lihat pasangan suami istri. Siapa yang lebih banyak bicara? Biasanya ya. Enggak selalu. Biasanya ya ceweknya itu sang istri lebih banyak berbicara ya. Tapi pas istrinya berbicara banyak, seolah-olah suami mendengarkan. Tetapi belum tentu ya, belum tentu. Bisa saja pikirannya kemana-mana ya, pikirannya kosong ya, atau mikirkan yang lain, tidak mendengarkan. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Kadang-kadang saat kita berdoa hanya monolog, hanya satu arah. Kita yang berbicara terus lupa untuk mendengarkan Tuhan. Lupa untuk mendengarkan Tuhan. Suatu hari ada seorang frater
berbincang-bincang dengan saya, mengadakan konsultasi dengan saya, dan dia bertanya, Romo, saya sudah berdoa tiap hari, ya. Apalagi yang harus saya katakan? Jika saya merasa sudah berdoa setiap hari, kemudian saya sudah banyak berbicara, sekarang kok rasanya kehabisan kata-kata. Saya bingung, Romo. Apa yang harus saya katakan lagi? Apa yang saya harus lakukan lagi dalam doa saya? Kemudian saya berpikir dan mengatakan, ya, ini mungkin saatnya bagi kamu untuk mendengarkan Tuhan. Sudah baik kamu mulai berkomunikasi dengan Tuhan, tapi mungkin masih monolog. Coba dialog, coba dengarkan Tuhan. Dan tentunya pertanyaan berikutnya dari frater ini, bagaimana saya mendengarkan Tuhan? Ya, saya tidak punya jawaban pasti ya, karena setiap orang disentuh Tuhan berbeda-beda. Tetapi saya mengutip dari Santo Hieronymus, seorang sarjana, Bapak Gereja dan sarjana kitab suci. Dia berbicara seperti ini. Saat kamu berdoa, kamu berbicara dengan mempelai laki-laki, yakni Yesus. Saat kamu membaca kitab suci, dia berbicara kepadamu. Mungkin kita juga perlu baca kitab suci supaya mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan. Tapi pada akhirnya kita mengetahui level komunikasi itu bukan hanya masalah dialog, bukan hanya pertukaran kata-kata. Ini penting, tapi hanya level awal. Level paling akhir adalah persatuan antara dua pihak yang berdialog ini. Kalau masih awal-awal, biasanya pasangan suami istri memang harus banyak berkomunikasi. Tidak boleh ada yang diasumsikan. Harus jelas, kalau enggak nanti miscommunication bisa bertengkar. Ya, bertengkar. Ini siapa yang nutup pintu? Loh, bukannya kamu? Bukan kamu. Iya, berantem. Iya. Ini siapa? Tadi udah matiin kompor belum? Loh, bukannya kamu? Enggak, harusnya kamu. Iya, berantem lagi. Ya. Jadi komunikasi di awal-awal memang agak susah, tapi perlu dibangun, ya. Karena kalau terus dibangun, kemudian ada tahap akhir di mana komunikasi kata-kata tidak diperlukan lagi. Suami istri kalau sudah bersama-sama ya bertahun-tahun, mereka sudah tidak perlu lagi banyak berbicara. Sudah tahu kebiasaan masing-masing, sudah tahu karakter masing-masing, sudah tahu bagaimana menghadapi kebiasaan dan tabiat masing-masing. Suami saya bertahun-tahun dengan saya, ya ada seorang ibu ya cerita, suami saya sudah bertahun dengan saya tanya kenapa kok bisa tahan? Apakah tidak susah? Ya susah, Romo, karena tiap hari kalau tidur dia ngorok ya. Loh, bagaimana mengatasi itu? Ya saya sudah kasih tahu awal-awal tapi tidak berhasil. Lalu bagaimana, Romo? Bagaimana Ibu bisa menyelesaikan itu? Ya gampang, saya tutup aja mukanya dengan bantal setiap kali tidur ya. Jadi kita pun punya cara-cara menjadi akrab, menjadi satu dengan orang yang menjadi partner dialog kita setelah bertahun-tahun. Makanya Yesus dalam Injil hari ini sangat jelas. Dia dan Bapa adalah satu. Dan harapannya saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin lama semakin menjadi satu dengan Tuhan. Semakin mirip dengan Tuhan. Saya pernah bilang beberapa homili yang lalu, kalau orang sudah lama bersama, tinggal bersama, hidup bersama, mukanya jadi serupa. Ya. Tolong dicek yang di rumah, istrinya sudah serupa belum atau suaminya sudah serupa mukanya? Kalau belum, serupa dengan siapa ya? Iya. Oke. Ini mungkin karena memang tinggal bersama, berkomunikasi terus-menerus, menjadi satu pikiran, satu hati, akhirnya fisiknya pun menjadi satu, menjadi sama. Dan harapannya kita saat berkomunikasi dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, kita mirip dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan menjadi anak-anaknya. Jadi kalau masuk surga, kalau ingin masuk surga gampang ya. Tuhan akan lihat wajahnya, wajah kita. Ini wajah kita sudah serupa belum dengan Tuhan? Wajahnya sudah mirip belum dengan Tuhan? Wah, belum mirip ini. Berarti bukan anak saya. Ya, ke tempat lain saja. Iya. Jadi ini penting ya. Komunikasi membawa kita ke dalam persatuan, dialog. Waktu hal pertama, saya ulangi lagi, adalah doa adalah komunikasi. Kedua, komunikasi
adalah dialog yang mempersatukan. Dan ketiga, jangan lupa, doa juga melibatkan pihak ketiga. Orang ketiga. Waduh, bukan selingkuhan ya, bukan. Tetapi apa ya, dalam komunikasi, kalau kita perhatikan, kalau kita komunikasi ya suami istri atau sahabat komunikasi, biasanya mereka tidak hanya ngomong tentang mereka berdua. Mereka pun membicarakan orang lain, bicarakan anak mereka ya, bicarakan rencana pendidikan anak mereka, ya karya anak mereka, atau kita para romo di komunitas tidak hanya berbicara tentang kita sendiri, tapi membicarakan frater-fraternya juga bagaimana ya. Dan saya juga yakin frater-frater kalau ngomong yang membicarakan romo-romonya juga ya. Dan ini penting kenapa? Ini bagian dari dialog, ada pihak ketiga ya, subjek pembicaraan. Dan kita lihat doa Yesus pada Injil hari ini, dia tidak hanya berbicara tentang dirinya dan tentang Allah Bapa, tetapi juga dia mendoakan para muridnya. Pihak ketiga adalah para muridnya, dan dia mendoakan para muridnya. Jadi sama, kalau Tuhan mendoakan para muridnya, tidak hanya dia dengan Allah, kita juga dalam doa pribadi kita tidak hanya terfokus pada diri kita dan Tuhan, tetapi kita juga mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita, orang-orang yang kita kasihi ya. Makanya sangat penting kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita juga perlu mengasihi sama. Caranya gampang. Kalau kita memang gak bisa berbuat baik karena contohnya dalam kasus ya kondisi wabah corona, ya kita tidak bisa kirim makanan enak buat romo-romonya, gak apa-apa ya. Cukup didoakan, ya cukup didoakan ya. Kenapa sudah? Karena doa seperti yang Yesus lakukan adalah bentuk kasih. Mendoakan adalah bentuk kasih. Kita juga percaya bahwa para kudus, para malaikat di surga tidak lain berdoa, mendoakan kita. Dan kita bersyukur punya para kudus, para malaikat yang mendoakan kita, yang mengasihi kita. Dan kita juga sebagai orang beriman, dalam doa kita terus ingat dengan orang-orang yang kita kasihi. Bersatu dengan Tuhan berarti juga ingin agar orang-orang yang kita kasih juga ikut bersatu dengan kita di dalam Tuhan. Doa menyatukan kita dengan Tuhan dalam kasih, dan doa juga menyatukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan. Amin.